Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari Makassar ya. Saya sapa teman-teman sejawat sekalian ya yang ada di seluruh Indonesia yang hadir di Zoom ini ya dan hadir di live YouTube. Ucapan terima kasih saya kepada DPP BPNI telah mengundang kami ya untuk share ya, bukan menggurui tetapi share kepada teman-teman sejawat apa yang kami sudah kerjakan selama ini. Kemudian saya izin kepada dosen-dosen saya, kemudian para motivator saya, kemudian senior-senior saya, kemudian sahabat-sahabat ya yang berada di seluruh Indonesia. Izinkan saya kurang lebih waktu 25 menit saya akan bahas terkait masalah peluang dan tantangan praktik mandiri keperawatan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu yang mendengar suara saya boleh angkat tangan. Oke, yang dengar suara saya boleh angkat tangan. Oke, good, luar biasa ya. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian. Saya kenalkan diri saya dulu ya. Saya lahir di Kabupaten Cirebon. Kemudian riwayat pendidikan saya dari Politeknik Kesehatan Makassar, kemudian lulusan Universitas Hasanuddin. Saat ini lagi mengerjakan ya mungkin sebuah perusahaan yakni Samjahaya Indonesia ya, dan IDN Indonesia. Nah, apa yang kami kerjakan, nilai yang kami akan share kepada teman sejawat juga menginspirasi teman sekalian akan disimak baik-baik ya. Oke, baik ya, Bapak Ibu sekalian, materi saya Bapak Ibu bisa download di sini ya, teman-teman sejawat bisa mendownload materi saya di sini ya. Oke, mungkin secara histori Bapak Ibu, kenapa saya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat sekalian bisa memaksimalkan potensi yang saya miliki bersama dengan tim saya. Inilah usaha-usaha yang kami mencoba bangun bersama tim ya, yang awalnya dari praktek mandiri ya, seperti itu. Jadi kita ada alat kesehatan, kemudian ada praktik mandiri, ada LPPIC Edu, Isam Cahaya Education, Isam Cahaya Kuliner, InSquad, dan penerbit. Mungkin saya akan jelaskan nantinya bagaimana sih strategi Bapak Ibu sekalian memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan mata kita ya, untuk memaksimalkan potensi kita sebagai seorang entrepreneur seperti itu. Oke, ada 5 ya yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini, yakni terkait masalah peluang dan tantangan, kemudian landasan hukum dan kelengkapan berkas, kemudian alur pembuatan SIPP, persiapan tempat praktek, dan peluang-peluang yang Bapak Ibu teman sejawat bisa memanfaatkan peluang yang ada di dunia keperawatan seperti itu. Oke, mungkin saya bisa minta tolong kepada host ya, membuka ruang chat mungkin ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian dan di ruang YouTube ya, saya punya pertanyaan ya. Boleh tidak saya bertanya apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu sekalian?
Yang di YouTube mungkin bisa dijawab ya melalui chat. Kira-kira dari kecil Bapak Ibu sekalian punya cita-cita seperti apa ya? Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian ya, kalau ditanya terkait masalah cita-cita, mungkin ya 98% tidak ada cita-cita, tidak ada yang bercita-cita untuk menjadi seorang perawat. Ya, Ana Ardiansa jadi pilot ya, kemudian jadi dubes ya, luar biasa. Jadi jadi dokter ya, Melki jadi dokter ya, luar biasa. Belum presenter berita, jadi guru bahasa Inggris, jadi pramugari, jadi pengusaha, Masya Allah, jadi perawat terapis, Rizal, luar biasa. Oke, saya kira cukup mewakili teman-teman sekalian yang ada di ruang chat Zoom dan di YouTube ya. Semua juga pada mau menjadi dokter ya. Bisa saya presentasikan bahwa ternyata Bapak Ibu ya punya cita-cita itu tidak banyak ingin menjadi seorang perawat. Kalau ditanya ya, kalau Pak Ipul sendiri cita-citanya jadi apa? Sama Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang perawat, tetapi karena dorongan orang tua dan keluarga sehingga saya masuk di jurusan keperawatan seperti itu. Oke, baik ya. Nah, ini yang akan menjadi problem kita Bapak Ibu sekalian ya. Ya, terkait masalah ketersediaan lapangan kerja, ya betul ya. Terutama adik-adik saya sekalian, ya, kemudian junior saya misalnya, ya, atau mahasiswa yang sekarang ya lagi kuliah, ya, dan sudah lulus misalnya. Nah ternyata setelah saya lulus karena tidak punya cita-cita menjadi seorang perawat, ya, saya masuknya dari D3, kemudian setelah lulus. Ya, pada saat itu tahun 2007, yang ada di pola pikir kami adalah bagaimana cara menyelesaikan kuliah ini, ya, sebaik-baiknya. Setelah selesai, kami akan mendaftar di rumah sakit, bekerja di rumah sakit dan bekerja di klinik seperti itu. Tetapi setelah lulus, subhanallah, apa yang terjadi? Saya bersama dengan teman-teman saya menuliskan, ya, banyak lamaran-lamaran kerja, ya, ke klinik, ya, menjadi ASN, ya, kemudian bekerja di swasta. Namun yang luar biasanya tidak ada satupun, ya, yang saya tempati diterima atau lulus untuk diterima kerja. Sehingga inilah yang menjadi saya hampir stres Bapak Ibu sekalian, teman sejawat, sampai akhirnya saya balik ke kampung, ya, ke kampung halaman. Nah, di kampung halaman pun orang tua karena kerjanya makan tidur saja. Oleh karena itu orang tua menyarankan untuk masuk ke rumah sakit, ya. Karena ada keluarga di rumah sakit, kemudian silahkan masuk ke rumah sakit, ya. Akhirnya saya mendaftar di rumah sakit untuk menjadi tenaga kontrak, pun tidak diterima. Menjadi tenaga honorer juga tidak diterima. Dan luar biasanya menjadi tenaga sukarela pun itu sangat susah untuk masuk. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi, ya, inilah yang terjadi barangkali problem kita seluruh Indonesia, bahwa ketersediaan lapangan kerja khususnya untuk perawat itu kurang lebih 31.150 perawat yang menganggur setiap tahunnya. Kenapa? Karena institusi pendidikan kita alhamdulillah banyak, ya. Kemudian penyerapan Nusantara Sehat juga terbatas, pemerintah dan swasta juga terbatas, rumah sakit juga terbatas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Saya kembali merenung, ya, kompetensi apa yang bisa saya jual ke masyarakat, ya, untuk bisa bertahan hidup. Oleh karena itu inspirasi demi inspirasi masuk, ya. Ini mohon maaf, ini bisa menampar saya, ya, dengan adanya papan praktik seperti ini, ya, dengan segala keterbatasannya, ya, beliau-beliau ini mampu untuk mendirikan tempat praktek, mampu untuk berdaya dengan keterampilan pijat yang dimiliki. Sementara saya kuliah di keperawatan, keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dasar itu sangat banyak sekali. Sehingga inilah yang menjadi inspirasi saya
saya harus bangkit ya, saya harus bisa ya. Kenapa? Karena keterampilan yang saya miliki di dunia keperawatan ini sangat layak untuk dijual. Masa saya kalah dengan orang yang memiliki keterbatasan fisik misalnya, tetapi alhamdulillah dia bisa berdaya seperti itu. Nah, sehingga inilah yang menjadi semangat saya untuk mencoba ya kembali merenungi dalam diri saya keterampilan apa yang bisa saya jual dalam bentuk mandiri seperti itu. Nah, namun Bapak Ibu sekalian ya, setelah mencoba untuk membuka praktek mandiri ya, tentu hambatan dan tantangannya luar biasa ya.